siap bela Islam, siap punya presiden yang sayang pada Islam, siap punya caleg yang Islamnya militan. Pilihnya partai Islam. Ustadz kok kampanye? Ya nggak mau milih diem aja, jangan berisik. Kata Habib Rizik, saatnya kita memenangkan kepentingan politik Islam. Kalau yang tidak ingin ikut, diam ya, jangan ribut. Kenapa? Kalau umat Islam punya kesatuan politik dalam mengambil keputusan, maka umat Islam akan menjadi umat yang karena politik itu adalah selembar kertas. Kebijakan politik selembar kertas. Keputusan Menko Polhukam perihal pembubaran Front Pembela Islam karena 1, 2, 3 memutuskan tanggal 30 Desember tahun 2020 Front Pembela Islam dinyatakan bubar. Tertanda Profesor Dr. Mahfud MD. Betul, FPI dibubarkan. Betul apa tidak? Sekarang berani nggak orang-orang kemana-mana pakai seragam FPI? Tidak. Lalu pertanyaannya, FPI salahnya apa? Apa salah FPI? Salahnya FPI itu menghalang-halangi Cina dan mengganjal kebangkitan PKI. Ya. Menurut Abraham Samad, pernah dengar nama itu? Siapa? Mantan ketua KPK yang sudah dipecat. Dipecat bukan karena berbuat jahat, dipecat karena terlalu berani dan terlalu jujur untuk menangkap pejabat. Abraham Samad mengatakan apabila sumber daya emas yang ada di Freeport, yang ada di Tembagapura, di Irian itu keuntungannya dibagikan kepada masyarakat. Masyarakat itu per orang di seluruh Indonesia satu kepala bisa mendapat 20 juta rupiah per bulan. Ini bukan janji politik, ya kan? Kan ada orang nanti kalau saya jadi presiden pengangguran digaji. Siapa tuh? Presiden Bapak ya? Ketahuan. Ya, nanti ada mobil SMK tapi bohong. Pabriknya ada, mobilnya enggak. Ijazahnya palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di atas? Ya. Tetap. Oh, tetap. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal Islam. Wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, saya seumur hidup baru datang ke tempat ini. Tapi saya menangkap ada suasana yang penuh dengan keramahan, suasana penuh dengan keteduhan, dengan persahabatan, dan yang saya tidak bisa membayangkan sahabat saya Ustadz Hadi Purwanto ya, itu bisa lengkap memahami agenda saya dan bisa tahu apa yang sedang saya alami, dan itulah hakikat persahabatan. Maka buat Pak Hadi Purwanto saatnya siap menjadi pemimpin buat kita semua. Ya, jadi saya tidak berkampanye karena masa kampanye masih lama. Ya, yang jelas masyarakat Batur, masyarakat yang cinta pada Islam, betul? Siap bela Islam, siap berjuang untuk Islam. Takbir! Baru mulai, ya. Berbicara kemerdekaan, bicara kebebasan. Dalam sejarah Indonesia ini, satu negara, 3 proklamasi.
Ya, yang senyum-senyum mulai ngerti, yang nggak ngerti nggak senyum. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit saya mengenalkan diri dan kepada sahabat saya Ustadz Jamaluddin ya. Jamaluddin wajahnya gagah, jenggotan, jembros, senyumnya manis, orangnya garang tapi hatinya mulia. Yeah. Hari ini pengajian kita mau dibikin serius apa santai? Apa adanya atau seadanya? Serius tapi santai. Apa adanya atau seadanya? Karena ini terus terang, saya datang ke sini kan sebetulnya kalau dalam bahasa orang berkebun, bahasa orang produksi, kalau bahasa Betawinya, ini gurunya guru yang didatengin hebat-hebat terus. Ustadz Abu Fatihah, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Mas'ud. Iya, yang didatengin gurunya hebat-hebat. Kalau gurunya hebat-hebat berarti jamaahnya hebat-hebat dong. Betul ya? Nah, buktikan dengan pertanyaanmu. Yeah. Kadang-kadang kalau majelis yang hebat ustadznya, jamaahnya denger gitu ya. Kecuali yang ustadz juga. Tadi ada berapa ustadz saya nih? Ini ustadz saya juga. Jadi ustadznya itu banyak ustadz nih. Saya mohon izin dulu ya, Ustadz tadi ya. Jadi pada guru-guru, ustazah-ustazah juga yang ada di sini, saya hari ini akan berbicara sampai jam 11:30. Kenapa lu pucat? Kemalaman ya? Jadi sampai jam berapa? Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kurang mantep, kurang mateng, jangan lupa dilihat di channel Ustadz Alfian Tanjung. Dibacain berita, ya. Yang belum lihat ntar dilihat. Jadi biar tahu, karena negeri kita ini bukan saja tidak baik-baik saja. Negeri kita sudah hancur-hancuran. Ya, jadi malam ini saya tidak ingin saya terlalu tegang, tidak ingin juga terlalu serius, karena dunia ini adalah ad-dunya'ul la'ibun, dunia panggung sandiwara. Tetapi kita mesti mengambil peran kita adalah peran orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran itu ada 3 peran utama dalam kehidupan manusia di dunia. Menjadi orang beriman, menjadi orang kafir, atau menjadi orang munafik. Nih bapak yang gendong anak, antum mau ngambil peran apa? Orang beriman. Yang mau jadi peran orang munafik angkat tangan. Yang mau mengambil peran orang kafir angkat tangan. Kadang-kadang di masyarakat itu orang itu agamanya Islam pak, tapi kelakuannya seperti orang munafik. Nun sewu ya, kalau saya feedback jangan tersinggung, untuk supaya jangan satu arah. Mohon izin pak, munafik artinya apa pak? Jangan takut pak, santai aja ya. Bukan UTS, bukan UAS. Mohon izin pak, apa arti munafik? Oh, pembicaraan dengan hatinya beda. Mantap. Kalau saya bilang munafik itu adalah seolah-olah beriman tapi kafir, itu betul tidak? Hati-hati. Yang munafik itu sekarang ada banyak dan ada di mana-mana. Makanya di masjid ini, jamaah di Masjid Taqwa Batur ini pada malam ini, saya hanya minta satu kalimat. Di ruangan ini isinya orang mukmin, orang munafik apa orang kafir? Kalau orang beriman itu, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu bergetar hatinya apabila disebut nama Allah. Orang-orang yang beriman allazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman dia sangat beriman kepada Allah. Besok baru kita bahas. Hari ini kita bicara politik,
Hari ini kita bicara tentang sejarah. Hari ini kita bilang negara kita yang sudah bubrah. Indonesia ini udah nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan tenang-tenang saja. Negara kita sudah digadaikan ke Cina. Masa Ustadz? Baik, saya akan mencoba mengadopsi pembahasan yang mungkin sangat relevan pada pertemuan hari ini. Saya mencoba membahasakan ketika ada kalimat Quo Vadis. Quo Vadis itu dalam judul yang tersebar itu, mau kemana Indonesia? Jadi para jamaah semua, bapak-bapak, ibu-ibu, negara kita bernama Indonesia. Merdekanya itu 3 kali, yang satu punya PKI, yang satu punya Gerakan Islam. Yang Indonesia punya, nasionalis punya, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang PKI punya, tanggal 18 September 1948. Yang dimiliki oleh para ulama pejuang, tanggal 7 Agustus tahun 1949. Kira-kira kita mau ambil yang mana? Jangan dijawab. Kita ambil yang membuat kita selamat dunia akhirat. Paham ya? Ya, ini namanya berpolitik. Ya, jadi Anda jangan cepet-cepet jawab. Karena negara ini dimerdekakan tanggal 17 Agustus bertepatan dengan tanggal 9, bulannya bulan Ramadan, tahunnya 1364 Hijriah. Maka kita mencoba menggabungkan kemerdekaan yang pernah diproklamasikan oleh Kartosuwiryo dengan negara karunia Allah yang mengatakan bahwa atas berkat rahmat Allah negara ini merdeka. Maka kita tetap pada posisi negara kesatuan Republik Indonesia yang penjaga utamanya adalah umat Islam, dan umat Islam berkewajiban untuk menjadikan negara ini semakin lebih dekat dengan Allah dan menjadikan Islam menjadi haluan dan sistem mengelola negara di Indonesia. Setuju? Kalau setuju, ikut pemilu. Coblos Anies Baswedan. Jangan ketawa. Iya. Jangan tepuk tangan, nggak boleh. Takbir, taibat. Kalau tuan dan puan mengerti yang kumaksudkan, yang tersirat dan tersurat, jangan sampai kau mengaji dengan guru yang cerdas-cerdas, tapi kau tak mampu menangkap bahwa kita harus memenangkan peperangan dan pertarungan. Ada yang gelisah? Ini ngaji opo iki? Negara ini adalah negara yang penduduknya hampir 90% agamanya Islam. Menurut jamaah pantas tidak kalau sistem kenegaraan kita dirujuk total dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Cocok tidak? Kalau cocok harus rebut kekuasaan. Sekarang di sini Kecamatan Batur ada 8 kelurahan. Dari 8 lurah berapa orang yang ustadz? Harus 88-nya. Kalau belum 88-nya ya Baturnya perlu diruqyah. Saya nggak berani nengok Pak Hadi, ntar saya dimarahin. Iya, saya serius. Kalau ingin Batur ini memancar menjadi sebuah kalimat yang Allah katakan, sesungguhnya sebuah negeri yang diisi oleh orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan keberkahan dari bumi dan langit. Maka RT dan RW kira-kira banyak yang ke masjid atau yang tidak? Acung tangan Pak RT. Hei, Pak RT mana? Ya, Pak RT nggak suka ngaji gimana? Iya. Oke, nanti kejauhan. Kita mulai masuk saja. Saya mencoba mengambil bahan yang mungkin masih layak untuk direnungkan. Kemerdekaan Indonesia ini dalam ancaman. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang semu. Kemerdekaan hanya untuk orang Cina, orang pribumi tidak. Pengibaran bendera merah putih di Pantai Indah Kapuk dilarang. Pengibaran bendera merah putih di pabrik-pabrik Cina di Sulawesi itu dilarang. Bapak Ibu jawab coba, Sulawesi itu Indonesia atau bukan? Kenapa bendera merah putih tidak boleh berkibar di pabrik-pabrik yang ada di Sulawesi? Apakah negara ini sudah berubah menjadi negara komunis Cina? Dan itulah yang membuat saya masuk penjara. Ya. Saya masuk penjara tanggal 30 Mei
2017 di hari keempat bulan Ramadan, setelah saya berceramah yang berjudul Indonesia di era penjajahan Cina. Jadi Cina hari ini telah menjadi pengatur berbagai urusan. Maka pada malam ini Bapak Ibu, nanti kita buatkan alokasi waktu untuk bertanya. Siap-siap bertanya, nanyanya ya urusan politik dan peta politik nasional. Jangan nanya rukun sholat ada berapa. Ntar ustadznya lain lagi. Jangan nanya, Ustadz kalau mau nikah lagi, mau ta'adud caranya gimana? Nanyanya sama yang udah praktek. Bapak istrinya berapa? Ya takut deh. Ayah nih bapak ini pengecut ini ya. Bu, terus boleh suaminya boleh kawin lagi bu? Boleh. Ibu-ibu di sini emang ibu mukminah semua, keren. Jangan diambil hati bu, itu gojekan aja bu. Karena nikah lagi itu tidak dosa, maka perbuatan yang tidak dosa tidak perlu dipersoalkan. Merdeka itu artinya memiliki otoritas penuh dalam mengatur dan mengelola, mengeksploitasi segala sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Menurut Abraham Samad, pernah dengar nama itu? Siapa? Mantan ketua KPK yang sudah dipecat. Dipecat bukan karena berbuat jahat. Dipecat karena terlalu berani dan terlalu jujur untuk menangkap pejabat. Abraham Samad mengatakan apabila sumber daya emas yang ada di Freeport, yang ada di Tembagapura, di Irian itu keuntungannya dibagikan kepada masyarakat, masyarakat itu per orang di seluruh Indonesia satu kepala bisa mendapat 20 juta rupiah per bulan. Ini bukan janji politik, ya kan? Kan ada orang nanti kalau saya jadi presiden, pengangguran digaji. Siapa tuh? Presiden Bapak ya? Ketahuan. Ya, nanti ada mobil SMK, tapi bohong. Pabriknya ada, mobilnya enggak. Ijazahnya palsu. Wah, keren banget, capek deh. Ya. Jadi yang pertama para ibu dan bapak sekalian, saya menghimbau pertemuan malam ini harus menjadi pertemuan bersejarah, bahwa warga Batur seluruhnya yang ada di masjid ini agamanya Islam, betul? Tidak ada yang ragu dengan Islam, siap bela Islam, siap punya presiden yang sayang pada Islam, siap punya caleg yang Islamnya militan. Pilihnya partai Islam. Ustadz kok kampanye? Ya nggak mau milih diem aja, jangan berisik. Kata Habib Rizik, saatnya kita memenangkan kepentingan politik Islam. Kalau yang tidak ingin ikut, diam ya, jangan ribut. Kenapa? Kalau umat Islam punya kesatuan politik dalam mengambil keputusan, maka umat Islam akan menjadi umat yang karena politik itu adalah selembar kertas. Ya. Kebijakan politik selembar kertas. Keputusan Menko Polhukam perihal pembubaran Front Pembela Islam karena 1, 2, 3 memutuskan tanggal 30 Desember tahun 2020 Front Pembela Islam dinyatakan bubar, tertanda Profesor Dr. Mahfud MD. Betul, FPI dibubarkan. Betul apa tidak? Sekarang berani nggak orang-orang kemana-mana pakai seragam FPI? Tidak. Lalu pertanyaannya, FPI salahnya apa? Apa salah FPI? Salahnya FPI itu menghalang-halangi Cina dan mengganjal kebangkitan PKI. Ya. Jadi malam ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya tegaskan bahwa pertemuan malam ini refleksi kemerdekaan. Kita akan menjadikan masyarakat Batur adalah masyarakat yang cinta pada Indonesia dan cinta pada Islam paling utama, dan siap berjihad membela Islam sesuai dengan ikrar kita. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi secara umum saya mohon pada para ustadz,
para ustazah, semua masyarakat, pemilu kita nanti tanggal berapa? Oh, banyak yang nggak tahu. Pemilu tanggal 14, bulannya Februari, tahunnya 2024. Kalau orang-orang sekuler, orang-orang kafir mengadakan acara yang namanya Valentine, kita nggak ada urusan. Pemilihan umum telah memanggil kita. Saya kasih tahu para jamaah, rahasia besar. Kalau umat Islam secara nasional sadar untuk mencoblos, maka PDIP bisa kita bubarkan. Persoalannya ente masih males. Ya, kira-kira setuju nggak kalau PDIP dibubarkan? Nah, kalau setuju, menangkan partai Islam. Jangan teriak-teriak seperti FPI dibubarin. Ya kan? FPI kan dibubarkan karena Habib Rizik sering bilang PDIP dibubar. Kenapa PDIP mesti dibubarkan? Yang isinya koruptor siapa? Koruptornya berapa rupiah? Ribuan triliun. Karena anak buahnya banyak yang korupsi, jadi koruptor, KPK-nya suruh bubar. Paham jamaah? Berarti yang harus ditangkap siapa? Yang nyuruh bubar KPK, tangkap. Ini ada lembaga yang akan menangkap para penjahat. Sekarang lembaga yang akan menangkap penjahat suruh bubar oleh ibu penjahat. Jadi ibu penjahatnya harus diapakan? Halo? Tangkap. Ini penjahat negara. Ustadz kok ngomongnya berani? Bukan berani, logis. Ada kan komisi pembelaan koruptor ya? KPK apa kepanjangannya? Apa namanya? Apa kepanjangan? Komisi Perlindungan Koruptor. Makanya malam ini semua harus siap bela Islam. Langkah kita dua pilihan, mau pakai pola Erdogan atau pakai pola Taliban. Nah, menurut bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling dekat, yang paling mungkin, yang dekat tangan kita, dekat mata kita, pola Erdogan atau pola Taliban? Pakai otak jawabnya, jangan pakai emosi. Dua-duanya bagus. Kalau mau pakai pola Erdogan, mari banyak belajar dari Akhundzada. Tarik ke belakang bagaimana Mullah Omar, bagaimana dulu 7 satuan faksi mujahidin yang dipimpin oleh Abdul Rasul Sayyid Hikmatyar dan pemimpin seperti Yunus Khalis dan lain-lain. Jadi malam ini bapak-bapak, ibu-ibu nih, kita ketemu keren. Ya, saya ini adalah orang yang kebetulan bertumbuh di dua alam. Ya, mudah-mudahan lu ngerti maksud gua ya. Jangan disuruh ngomong apa adanya. Pokoknya sekarang tinggal pilih yang paling cocok menghadapi situasi negara kita, pakai pola Erdogan atau pola Taliban. Pada bingung sih. Kita yang realistis dulu, yang realistis, yang deket tangan kita dulu, yang deket tangannya. Apa? Nah, udah. Pola Taliban keren juga. Ya, ngerti dong ya, mengerti ya, mudah-mudahan ngerti ya. Pada pinter gitu, biar menang besok. Kan kalau sampai nanti presidennya Anies Baswedan kan keren. Kayaknya bapak kok nggak suka ya? Sukanya sama yang nonton film porno? Bapak sukanya sama yang dulu ngebohongin umat Islam? Bapak sukanya yang mana? Hah? Nggak ikut nyoblos? Ya nggak apa-apa, hak bapak. Bapak calon presidennya siapa? Anies Baswedan. Ya. Jadi mulai malam ini para ustadz-ustadz harus tahu, jangan ragu-ragu berkampanye untuk memilih presiden yang diduga punya potensi mendukung dan menyayangi umat Islam. Jangan berpikir Anda nggak pengen nyoblos, mereka seneng. Ya, saya kasih tahu, saya 35 tahun di P3. Tahu P3 nggak? Apa? Partai Pemaksaan Persatuan. Makanya ntar tanya jawab, ya. Siap-siap buat pertanyaan. Ini Ustadz apa ini ngomong begini? Yang kedua, merdeka artinya memiliki otonomi dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kebaikan dan perbaikan. 3 tahun lalu saya sedih sekali.
Pemerintah Indonesia ini termasuk negara yang tidak mau menandatangani untuk mengutuk kekejaman Cina di Uighur Xinjiang. Bayangkan muslimin dibunuh, dibantai. Ada pernyataan permintaan dari PBB agar pemerintah yang kecewa dengan Cina menandatangani kutukan. Artinya tidak setuju. Paham nggak nih kalimat? Belum. Kalau belum paham saya ulang. Ada persidangan di PBB. Tahu PBB nggak? Apa PBB? Iya, Bapak pinter. Tapi sebenarnya perserikatan bangsat-bangsat. Ustadz kok jadi ustadz ngomongnya kasar? Ya iyalah. Mereka hanya melindungi kalau umat Islam itu akan dikalahkan. Kalau umat Islam akan menang, mereka akan keluar dengan yang namanya pasukan perdamaian. Jadi kita harus memahami maksud musuh. Ya, jadi bapak-bapak itu biar tahu saya ini perlu melaporkan manfaatnya saya aktif penuh di P3 dan anak-anak saya juga tersebar di semua pesantren. Anak saya yang pertama di Gontor, anak saya yang kedua di Ngeruki, anak saya yang ketiga di Latansa, yang keempat di Husnayain, yang kelima di Ibnu Abbas. Udah paham kan begitu maksudnya kan? Iya, sekarang kita jangan main-main. Umat Islam itu wal mu'minin wal mu'minatin kalbunya nuhum yasduhum ba'duhum ba'du. Jadi kita ini harus kompak. Kalau memang belum sepakat dengan jalan yang diambil, diem. Biarkan semua teman-teman dari P3, dari PKS, dari PBB, dari Partai Umat dan partai-partai yang berhaluan Islam. Karena ketidaksukaan kita berpolitik membuat orang-orang kafir jadi senang. Sekarang lihat hampir di seluruh Jawa Tengah isinya PDIP KB. Ya, karena Anda nggak mau ikut nyoblos. Ya, jadi mulai besok persiapan pencoblosan tanggal 14 Februari. Langkah pertama, cari bapak-bapak, ibu-ibu namanya tercantum atau tidak di DPT. Ustadz, opo DPT Ustadz? DPT itu daftar pemilih tetap. Sudah lihat? Kalau belum tanya sama Pak RW. Kalau nggak ada, tanya Pak Lurah. Ini serius, kan itu hak kita. Jangan diam semua. Saya mohon, nun sewu guru-guru, ustadz, tolong kau tangkap yang tersirat yang kau maksudkan. Tersirat makna, terkandung maksud. Mereka sengaja membuat kita alergi dengan politik. Sengaja mereka membuat kita jangan ikut-ikut nyoblos-nyoblos supaya mereka melenggang menang terus. Hari ini umat Islam harus berpolitik karena berpolitik adalah hak seluruh warga negara Indonesia. Ustadz-ustadz harus mulai bicara politik. Politik apa? Politik keumatan dan politik strategis, bukan politik pribadi. Ya, di sini kan banyak ustadz nih, ustazah, mulai ngomong politik. Kalau masih bingung juga, ragu juga, cari waktu yang disepakati. Ustadz Hadi, di sini Ustadz ada berapa? Ada 200 enggak? 20? Lebih? 30? Kalau memang nanti disepakati, cuma saya nggak tahu waktunya. Kita ketemu, kita bahas. Kita jadikan batur percontohan bahwa di sini adalah tempat bangunnya Erdogan dan Taliban. Wah, yang Taliban jangan teriak-teriak dulu. Biarkan dulu yang ini kan gitu. Ya, ntar kalau nggak paham boleh nanya. Ya, bayangkan coba negara kita hampir 90% Muslim. Ada pertemuan di PBB, masuk Isya ya? Azan dulu. Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 7 tepat. Saya berharap setelah saya menyampaikan materi, kita bisa dialog. Yang di atas, yang di belakang, yang di kanan, yang di kiri, yang di depan. Saya beri kesempatan nanti saya selesaikan jam 8:15. Selambat-lambatnya kita selesaikan 8:30 lalu kita sholat semua. Tidak ada masalah ya? Oke, kita teruskan. Jadi pembahasan saya pada malam ini masuk pada pertanyaan atau pernyataan. Merdeka artinya yang keempat. Kalau kita merdeka berarti berhubungan dengan negara yang memiliki kesamaan chemistry dan berelasi simbiosis mutualistis.
Sampai hari ini Indonesia belum mengakui Afghanistan. Saya sebagai seorang aktivis Islam, sebagai salah satu orang yang terlibat dalam gerakan Islam, sedih. Kenapa umat Islam Indonesia, kenapa Indonesia tidak mengakui Emirat Al-Afghanistan? Kalau saya tanya kepada Ustadz Hadi setujunya kita akui atau tidak tuh Afghanistan? Iya, seorang muslim itu bersaudara. Yang jelas ketidakberanian kita menandatangani akan adanya proses pembantaian umat Islam di Uighur. Bayangkan, negara-negara lain setuju agar pemerintah Cina itu ditekan, agar ditegaskan, agar dikomplain. Kenapa membunuh umat Islam sampai hampir sekitar 54%. Jadi warga muslim yang ada di Uighur Xinjiang sampai Desember 1949 jumlah mereka itu 13 juta. Memasuki tahun 2010-2020 jumlah mereka tinggal 46%. Jadi jumlah mereka itu sekarang nggak sampai 5 juta. Mengerikan. Berarti yang 6 juta, 7 juta itu kemana? Ya dibunuh. Itu kalau komunis kuasa. Sementara kita sejak 2014 negara kita sudah berhaluan komunis. Ini adalah buku kedua. Buku pertama berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Penulisnya sama, bernama Ripka Ciptaning Proletariati. Dia menerbitkannya pada bulan Juni tahun 2002. Bulan September tahun 2005 orang yang sama menulis buku lagi yang berjudul seperti yang terbaca. Ibu-ibu semua jamaah, ini tertulis Anak PKI Masuk Parlemen. Baik buku pertama maupun buku kedua ini sudah tercetak dan tersebar sebanyak 2 juta eksemplar. Buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, buku yang berjudul Anak PKI Masuk Parlemen, ada 2 juta yang bersebar di masyarakat nasional Indonesia. Menurut jamaah berbahaya atau tidak? Ya, mengerikan. Jadi pada malam ini saya berharap betul yang bisa menyelamatkan Indonesia dari invasi penjajahan Cina hanya umat Islam dan orang yang berjiwa jihad. Dan itu tidak ada lain di tempat desa kita, kecamatan Batur yang warganya cinta pada Islam. Betul? Takbir! Jadi malam ini kita pelan-pelan membaca. Kita sebagai orang-orang yang punya kedekatan dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Mungkin jamaah belum kenal saya. Saya Alfian Tanjung, orang yang berasal dari tepian Danau Maninjau. Saya orang Sumatera Barat. Saya memiliki KTA Muhammadiyah itu terbitan tahun 1990. Ya, baru 33 tahun yang lalu. Saya kader dan pengkader pelajar Muhammadiyah IPM. Saya kader dan pengkader IPM. Saya mengikuti LIN di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 1988. Saya kader dan pengkader pemuda Muhammadiyah Taruna Melati 3. Ya, jadi hari ini saya bicara sebagai angkatan muda Muhammadiyah, mengajak para masyarakat semua, negeri ini harapan terbesarnya tinggal pada Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah kalau tidak hati-hati bisa dibubarkan. Ya, jangan kita merasa tenang-tenang saja. Kalau keluar tadi, ya, paham? Kertas yang ada tanda tangannya. Sekarang saya baca surat keputusan pembubaran Muhammadiyah karena 1, 2, 3, 4. Saya bisa isi nih satu-satu. Ya, saya isiin ya. Bahwa pemerintah diduga belum mengembalikan uang Muhammadiyah sebesar 300 miliar. Saya nggak ngomong sembarangan, orang saya kader pemuda Muhammadiyah ini. Dalam sebuah pidatonya, Profesor Din Samsudin di Universitas Muhammadiyah Surakarta menyatakan bahwa hutang pemerintah soal BPJS kepada Muhammadiyah bukan 350 miliar, melainkan 1,2 triliun. 2. Amin Rais dengan segala sepak terjangnya.
3. Alfian Tanjung dengan segala sepak terjangnya. 4. Ustadz Adi Hidayat gini-gini memutuskan Muhammadiyah dibubarkan. Bisa tidak? Iya, maka jangan main-main. Ini pertaruhan 2024. Ya. Walaupun kita tidak bisa bilang itu hari kiamat. Hari kiamat mah Allah yang nentukan. Tapi kan kita ikhtiar. Ya, kalau nggak paham juga nggak apa-apa, diem aja ya. Kita biarkan PDI menang 100%. Setuju? Iya, kalau nggak setuju menangin Partai Islam. Ya, yang nggak bisa, yang belum berani ikut nyoblos diem, ya, nggak usah. Oh ini gini, jangan. Oke, yang terakhir, belum terakhir, masih banyak. Merdeka artinya melakukan inovasi, modifikasi, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan untuk eksistensi dan keseimbangan kawasan. Singapura itu kecilnya, besarnya cuma 2 kali Karawang. Tapi kapal-kapal besar, kapal-kapal induk yang lewat Singapura itu harus bayar. Malaysia punya bersisian dengan Selat Malaka, siapa kapal lewat Malaysia bayar. Indonesia udah bolak-balik gak ada yang bayar. Karena kita tidak disegani dalam dunia internasional. Ya. Sekarang orang lewat di perairan kita, dia ngambil ikannya, dia lewat barangnya, yang lewat itu triliun. Wajar dalam dunia. Kalau kita pakai barang orang, pinjem. Anda punya mobil Anda saya pinjem. Saya pakai 2 minggu. Waktu saya pinjem, mobilnya bensinnya penuh. Saya kembalikan bensinnya kosong. Kira-kira kalau pinjemnya akan datang dia ngasih nggak? Iya, kira-kira begitu. Oke ya. Jadi kita ini kalau dirinci-rinci ya nggak merdeka. Yang merdeka Cina bisa apa saja, bisa minjem uang bank triliunan nggak bayar, nggak ada apa-apain. Kita pribumi injem 1 juta aja diubur-ubur terus. Tanahlah disita, inilah disita. Oke, pokoknya kita jam 8 kurang seperempat udahan. Ini bahan saya buat kuliah 3,5 jam. Sekarang kita sampai di bagian berikut. Bagaimana umat Islam dalam perjalanan hidupnya sekarang ancaman kedaulatan Indonesia dari dalam. Ini lucu, negara kita ini lucu. Yang ancaman tidak disikapi, yang bukan ancaman dibilang ancaman. Jadi para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan kajian pada malam ini, negeri ini memang negeri udah rusak, udah sakit, ancur-ancuran. BBM mau naik lagi sudah tahu? Ya, sudah diumumkan oleh yang segala jabatan. Tahu namanya? Cukup tahu. Bayangkan, dulu tahun 2006 Pak SBY menaikkan BBM cuma 500 rupiah. Ya, itu putri ratu yang cantik yang jadi presiden kagak laku. Ya. Kan pengen jadi presiden anaknya ya, nggak ada yang milih. Bisa cuma matiin mic doang. Yang nggak bisa ketawa nggak ngerti. Sian deh lu pada ya. Tinggal di kampung begini akibat ini. Tahu nggak yang suka matiin mic? Sopo jenenge? Yang penting tahu. Ibu-ibu tahu? Itu yang bundanya, yang mae bilang orang percaya sama hari akhirat. Nggak usah ikut-ikut pengajian. Pengajian bikin anak-anak nggak bergizi. Itu gerwani susahnya. Oke, bagian kedua. Ancaman kedaulatan Indonesia. Yang pertama garis dalam. Separatis dan terorisme OPM dan clandestine lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, musuh negara ini bukan Islam. Cuman karena umat Islamnya tidak sadar politik, tidak paham geopolitik, tidak memahami mainstream informasi, akibatnya kita disalah-salahin terus. Kita dibilang teroris lah. Teroris itu bohong-bohongan, sinetron. Ya, sayang Islam itu kasihan nggak ada makanya yang bisa membantah itu ya di DPR. Ya Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Lurah. Ya, coba tadi saya di jalan bicara dengan yang jemput. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Gubernur Jawa Tengah namanya Alfian Tanjung.
Ya. Kira-kira banyak perubahan nggak Jawa Tengah? Banyak, minimal pasukan jihad tambah banyak. Ya, setuju nggak? Kalau Anda nggak setuju, Anda yang maju di gubernur. Ya. Kita tuh gitu, orang maju nggak boleh, yang bersangkutan nggak mau maju. Itu watak masyarakat kita. Wong Padang kok jadi gubernur. Tapi kalau Cina nggak apa-apa, kalau Kristen nggak apa-apa. Padahal kita ini innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Boleh nggak kalau saya jadi gubernur Jawa Tengah? Bohong. Ntar giliran saya nyalon, poster saya dirobek-robek. Bukan orang Jawa, gitu. Kita orang beriman, jangan memisahkan orang dengan suku dan asal. Bagaimana ketika Rasulullah mengangkat para sahabat-sahabat, atau ketika Khalid bin Walid terlalu lama memimpin pasukan perang, lalu digantikan dengan yang lebih muda? Nggak ada persoalan. Saya di sini bareng dengan Ustadz Ali, Wijdan Ali. Nanti sholat Isya biar Wijdan Ali jadi imam ya, setuju ya? Kalau nggak setuju ya udah gantian. Oke, yang kedua, penyebaran narkoba. Mas, tahu narkoba nggak? Mas, apa narkoba? Apa narkoba? Tahu tapi nggak bisa jawab. Siapa nih yang mudaan? Kalau yang tua takut kualat gua. Bro, apa narkoba? Iya, narkotik dan obat-obat terlarang. Tahun 2015, Jenderal Budi Waseso sebagai Direktur BNN, Badan Narkotik Nasional, mengatakan setiap tahun Indonesia itu kemasukan 250 ton narkoba. Yang bicara kepala BNN, bicaranya depan wartawan. Kalau Anda ragu, segera yang bawa handphone langsung searching, supaya saya jangan dibilang ngomong bohong. Menurut Bapak banyak nggak tuh Pak? 250 ton, sangat banyak. Narkoba yang telah merusak anak-anak kita itu hanya per miligram Pak. Kalau 250 ton berarti 250.000 kilo. 1 kilo itu 1000 gram. 1 gram itu sekian miligram. Coba bayangkan. Bayangkan, berarti 1 tahun itu masuk sekian triliun miligram. Jadi bisa dipahami kenapa anak-anak remaja tidak ada di masjid. Karena mereka sudah dirusak sejak taman kanak-kanak. Masa bayi mereka dirusak dengan injeksi, vaksinasi, imunisasi. Posyandu itu lebih dari 20 tahun ini telah merusak anak-anak kita. Ibu bapak boleh bangga punya anak yang mondok, tapi tolong tunjukkan pada saya anak-anak yang sopan pada orang tuanya, yang mau mengerti kesusahan orang tuanya, yang mau permisi kalau lewat depan orang tuanya, yang mau minta maaf kalau dia keliru. Ini setan gepeng. Kalau sudah asik megang ini, hilang sudah sopan santunnya. Kalau dia sudah asik, Mbak, betul nggak? Kalau anak kita sudah asik main handphone, tidak ada lagi anak yang sopan di rumah kita. Karena masuk zat adiktif. Yang ketiga, penguasaan kepemilikan tanah dan sumber vital air lainnya seperti air, udara, dan sumber lainnya. Ada air mineral yang mereknya sangat terkenal, jangan disebut, paham? Yang iklannya gencar di televisi, paham? Itu sumber airnya salah satu di samping di Klaten, yang di Jawa Tengah, ada juga yang di Sukabumi. Padahal itu air milik umum, milik negara. Tapi sumber daya air yang ada di Sukabumi, yang di Jawa Barat itu, kalau ada masyarakat mencoba mengambil air itu, mereka akan ditembak di tempat oleh aparat yang menjaga. Aparatnya aparat Indonesia. Karena lembaga atau pusat minuman yang sudah saya sebut itu keuntungannya setiap tahun itu puluhan sampai ratusan triliun. Sama dengan mie instan yang ibu-ibu suka beli, bapak-bapak beli.
Kalau sekarang saya pegang, ini bicara politik. Saya mohon bantu, tapi katakan kalau tidak bisa belikan, tolong belikan saya, ini saya ambil uang saya. Bapak belikan saya salami dan alhami. Cukup, tolong belikan saya. Bingung kan? Karena Anda nggak akan ketemu. Kenapa yang kita punya hanya merek yang lain? Ya? Oh ini desa apa namanya nih? Kampung apa nih? Batur. Sapinya banyak, Idul Adha. Baru segitu aja bangga. Orang Cina, Pak Hadi, orang Cina itu setiap Idul Adha mendapatkan keuntungan dari jual daging kambing dan sapi 2,7 triliun setiap Idul Adha. Ente cuma numpuk-numpukin daging korban aja bangganya ke kemana-mana. Ustadz kok kasar banget? Bukan kasar, alhamdulillah keren. Tapi coba pikirkan dong, yang lebaran kita, yang Idul Adha kita, yang untung Cino. Nih tadi alhami dan salami, bingung kan? Kenapa nggak ada? Yang ada kan merek lain. Apa yang ada mereknya? Nah, merek yang Anda sebut itu setiap hari keuntungannya 2 miliar. Semua itu karena politik. Menteri Perdagangannya siapa? Tahun 2005 namanya Maria Elka Pangestu, Cina. Dialah yang membuat hubungan dengan negara Cina, dan sejak itu diadakan Cina pasar bebas. Jadi umat Islam ini sering keliru menganggap berpolitik itu kafir lah, togut lah. Udah, kalau nggak mau diem dulu. Kita masih punya Pak Amin Rais. Paling tidak dengan segmen tertentu masih ada Alfian Tanjung, masih ada Habib Rizik. Ya Mas, kalau antum belum mau nyoblos ya, ngerti nggak? Jangan pakai kita berantem, akhirnya orang Kristen senang. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi malam ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak dari dalam ini kita dihajar dengan gerakan separatis OPM, teroris. Bukan kelompok Islam. Kelompok Islam itu seluruhnya mereka memang dibuat akhirnya reaktif, resisten. Saya kalau bercerita sulit saya katakan, memang mereka layak untuk melawan. Bayangkan bapaknya ditembak depan anaknya, ibunya diperkosa di depan anaknya. Coba pakai logika. Ada anak umur 10 tahun, laki-laki. Di depan matanya bapaknya ditembak dan disiksa. Di depan anaknya ibunya diperkosa. Kira-kira kalau anak itu dewasa, kira-kira jadi teroris nggak? Ya iya, itu yang dilakukan. Jadi bapak-bapak ibu harus memahami negeri ini membutuhkan partisipasi yang cerdas dan strategis, bahwa umat Islam menghadapi pemilu 2024 jangan lagi berpikir untuk mogah. Ayo ingat, ya, kita harus ambil peran karena Cina sangat tergantung dari pengesahan IKN. Ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur itu bukan milik Indonesia. Sedih Pak, saya tahu itu udah undang-undang. Yang bisa menggagalkan adalah presiden baru yang tidak ada hutang budinya dengan para investor IKN. Siapa orangnya? Iya, walaupun kita juga tidak bisa terlalu berharap banyak. Kenapa? Karena dia dimunculkan dari partainya Sopo. Iya, yang punya bukan dia, yang punya wong Cino juga. Kita kan nggak tahu kan? Betul ketua umumnya yang Anda sebut, tetapi yang punya itu karena kita tidak mau berpolitik, nggak ngerti politik, akhirnya dijebak oleh lawan-lawan politik. Maka itu pemilu 2024 kita harus menghitung langkah. Langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati. Takkan padam wujudkan cita kami. Menegakkan kedaulatan Islam. Hidup mulia atau syahid mati. Hanya Allah satu tujuan kami. Kejayaan Islam kan kembali.
Rap berderap langkah mujahid Allah, hancurkan penzolim di bumi. Tak berdetak jantung musuh Allah, takut lihat mujahid berani, mujahid berani. Takbir. Jadi orang-orang kafir itu sangat ingin umat Islam itu apolitik, umat Islam itu anti politik, umat Islam itu nggak mau ngurus dan ngecek namanya di DPT. DPT itu daftar pemilih tetap, adanya di kelurahan, biasanya ditempel di kantor RW. Kejar lurahnya, mana DPT-nya, mana nama saya. Nanti 2 minggu sebelum pencoblosan tanya mana surat pemanggilannya. Kalau seluruh warga muslim se-Indonesia begitu, menang kita, Pak. Ini kan kita sebodoh amat, merasa tidak nyalek, merasa tidak ada urusan. Akhirnya kartu-kartu kita yang tidak Bapak ambil, diambil oleh mereka yang nyoblos-nyoblosin. Paham? Iya, tolonglah, saya pikir. Saya bukan orang yang sok pinter. Saya ini aktivis politik Islam. Saya di P3 dari tahun 82 sampai 2017. Saya mengerti. Saya ikut nyalek 4 kali, gagal terus. Bapak nggak perlu ketawa, karena saya tidak mau main curang, saya nggak mau main uang. Apa ilmu yang saya dapat? Saya memahami tahapan dan titik totok kecurangan. Itu yang akan kita rawan sekarang. Makanya kami sudah 10 angkatan kemarin mengadakan pendidikan penyadaran politik umat. Mulai 10 September nanti saya dengan Ustadz Ali akan menyelenggarakan pendidikan politik buat masyarakat. Karena kalau kita tidak pernah ngerti-ngerti juga, kita akan habis terus. Oke, mungkin tidak semuanya menyukai, tapi saya paling tidak meneruskan dulu. Yang keempat, terorisme dari berbagai pihak dan kepentingan. Terorisme itu ada, tapi bukan terorisme sama dengan Islam, tidak. Satu hari peledakan di sebuah pusat perbelanjaan di Alam Sutra, di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pusat pertokoan mewah, pusat perbelanjaan mewah, buar! Hancur tuh gedung-gedung mewah, pusat perbelanjaan mewah. Dengan semena-mena media mainstream, dari TV-TV mainstream, pemirsa, telah terjadi terorisme. Apa yang terjadi para jamaah? Ketika pelaku pengeboman ditangkap, ternyata dia pemuda gereja. Sama tahun 1999, didapati sesosok mayat dekat altar gereja di Palu, Sulawesi Tengah. Maka serta-merta Bapak Amin Rais sebagai ketua MPR waktu itu, Pak Hidayat Nur Wahid sebagai perwakilan dari Partai Keadilan Belum Sejahtera. Ya, kan 99 belum sejahtera. Kan saya benar dong ngomongnya kan? Ketika Pak Amin Rais ke Palu, Pak Hidayat Nur Wahid ke Palu, Pak Ustadz Muhammad Ustadz Tamrin, fraksi P3 ke Palu, dan segala macam. Sampai di sana ternyata yang mati pendeta, dibunuh oleh sesama pendeta. Tapi kan beritanya kemana-mana udah dibilang dibunuh oleh teroris. Jadi bapak-bapak harus tahu banyak kejadian di berbagai negara, perbuatan-perbuatan siapa yang dituduhkan kita. Di Jepang pada tahun 1996 itu terjadi penyumbatan atau pemuncratan gas beracun, ya, racun sarin oleh Asahara. Dia memuntahkan gas beracun di pusat perjalanan kereta api bawah tanah, mengakibatkan 6.000 orang mati. Yang membunuh itu orang Sinto. Tahun 1992 penghancuran masjid besar, Masjid Babri di India, yang biasa diisi oleh 150.000 jamaah, ya, dibakar, dihancurkan rata dengan tanah oleh orang-orang Hindu Sikh. Jadi terorisme itu adalah sebuah kelakuan yang mengakibatkan kerusakan, yang mengakibatkan korban nyawa, dan pelakunya bisa berasal dari agama apa saja. Tapi kan kalau kita dengar teroris seolah-olah hanya umat Islam. Ya, jadi para jamaah malam ini harus dibulat. Pemilu 2024, teman-teman di Kecamatan Batur akan memilih siapa, silahkan. Tapi presidennya jelas. Ya, nggak usah berdebat lagi. Kalau berdebat maju sendiri. Mau jadi presiden?
Maju sana. Ini nggak ada yang larang ya. Yang kelima, perusakan alam dan patologi sosial baik secara terbuka maupun tertutup. Jutaan hektar perkebunan atau hutan-hutan yang dibakar di Pekanbaru, di Sumsel itu dibakar. Jutaan hektar kelapa-kelapa sawit yang gagal panen sekarang diambil alih, sekarang Cina semua yang ngambil. Enak banget. Jadi apa-apa sekarang kalau ada apa-apa kasih ke orang Cina. Tidak bisa bangun IKN diserahkan pemerintah Cina. Bapak punya tanah 700 meter persegi, belum punya sertifikat, tapi tanah bapak memang. Lalu bapak minta tolong sama Mas Jamal, Mas Jamal tolong buatkan sertifikat tanah saya, sekalian bangunkan rumahnya. Bapak cuma minta tolong, cuma pakai lidah. Lalu dia urus ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Lalu dia berhubungan dengan para insinyur arsitek, bikin rumah yang bagus. Pertama, bisa nggak Mas Jamal merubah nama sertifikat jadi nama dia? Bisa, karena bapak nyuruh doang. Nyuruhnya nggak kasih ongkos. Dia jalan kemana-mana pakai uang, mau bikin nggak ditanya-tanya, ganti nama ente. Kalau nanti udah jadi dia ngaku Anda yang dipenjara, orang namanya dia. Yang namanya hukum itu bapak hitam di atas putih. Biar antum teriak-teriak, biar antum bela-bela, orang sertifikat nama dia. Ketika dibangun, dia yang siapin, dia yang bangun. Udah terjadi, mau ditempatin, bapak ngaku, ditunjuk ini punya saya. Kira-kira kalau secara hukum yang menang yang mana? Ini. Itu kelemahan kita di mana-mana, termasuk di Indonesia. Saya selalu mengatakan, ayo masjid-masjid, usahakan masjid-masjid jangan sampai tidak ada IMB. Ini Masjid Taqwa IMB-nya udah ada belum? Harus diurus Pak. Karena kita nggak tahu sampai kapan nanti ini apa, Banjarnegara ya? Kalau Banjarnegara nanti tahu-tahu bupatinya Kristen, kan saya nggak ngizinin. Kalau kejadian, kalau kita tidak punya legal standing, apakah lembaga, apakah yayasan, apakah masjid, Anda tidak punya IMB, tahu IMB? Izin mendirikan bangunan. Umat Islam itu sangat lemah untuk memahami legal standing itu. Walaupun Anda siap mati semua, siap berjihad semua, tapi masjid ini tidak ada IMB-nya. Lalu tahu-tahu bupati bilang ini mau diganti, dirubah jadi gereja. Semua ngamuk. Ketika dibawa ke pengadilan, yang menang bupati apa kita? Makanya berpolitik. Ya, berpolitik itu kita memiliki legal standing. Kita memiliki hitam di atas putih. Kita menganggap remeh, saya tahu. Ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya waktu sekitar 15 menit, siap-siap bertanya. Buat pertanyaan yang membuat kita tidak lagi berdebat. Pemilu 2024, kita ikut semua. Tanya namanya. Antum gak ikut, nama antum ada. Antum gak ikut, nama antum ada. Antum gak ambil, yang ambil Cina. Biar tahu, saya kasih tahu. Saya kan pengalaman 35 tahun di P3. Kalau Anda yang semuanya andem-andem, Anda bilang togut-togut, mereka senang. Semakin banyak Anda andem, anti demokrasi, semakin Anda nggak nyoblos, nanti hak suara Anda diambil. Saya kasih tahu aja lah biar terang-terangan. Kalau kita mau menangkan kepentingan agama kita, cek nama Anda ke DPT di kelurahan kecamatan. Mau nggak? Mau cek nggak? Nggak mau ya nggak apa-apa, diambil Cina nanti tuh suaranya. Ya, ini mohon maaf nih bapak-bapak, Pak Hadi, saya boleh teruskan ceramah ini. Ini agak sensitif, tapi nggak usah suuzon nama saya. Ini akan kunci kemenangan kita, kunci kita membatalkan IKN. Kunci kita akan bisa batalkan IKN kalau presidennya adalah legitimate, adalah pilihan kita. Kita buktikan bisa mengalahkan Ahok di Jakarta. Ahok punya modal 20 triliun. Jangan dikira uang menang terus Pak. Tidak, uang tidak bisa menang terus. Yang bisa menang orang yang berjihad di jalan Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansukum wa yusabit aqdamakum. Jihad politik hari ini kita mulai. Bapak-bapak, ibu-ibu, cek namanya di DPT. Ingat tanggal 14 Februari, jangan ada rihlah dulu. Kenapa ketawa Mal? Saya ceritain Mal, dulu waktu jalan Golkar,
Dulu kan kalau nggak milih Golkar diancem ya. Dulu Golkar ngancem. Sekarang yang suka ngancem, ya udah deh, udah tahu. Ini saya mau cerita lucu. Jadi Golkar itu karena tahu nih di kampung Batur nih pasti dugaan saya ya, tahun 90-an, 80-an pasti pendukung P3 ya. Udah tahu saya kalau ke sini. Nah, dia sengaja, Pak, di hari-hari pemilu dia sewa 200 bus. Diajak rihlah pas hari pencoblosan. Maksudnya? Nah, itu terjadi di seluruh Indonesia. Dia berani keluar uang ratusan juta supaya warga itu diajak rihlah, masing-masing dikasih 100.000, dikasih makan, padahal itu hari pencoblosan. Akhirnya kan kartu-kartu pemilunya diambil oleh Golkar semua. Paham ya? Sekarang yang ngambil siapa? Kayaknya harus mulai. Jadi kita mulai membangunkan partisipasi politik. Kalau yang belum suka, belum mau, diem lo ya. Gitu kan enak. Daripada caci maki sama saudara sendiri. Kita masuk sekarang dari luar. Terakhir belum, nomor 6. Ancaman dari dalam yang ke-6 adalah aliran sesat, paham sesat. Pernah dengar Ahmadiyah? Ya, sekarang ditanya ilmunya ada nggak nih? Mas, apa Ahmadiyah, Mas? Bingung. Ahmadiyah itu adalah paham yang menganggap ada Nabi ke-26. Batal tidak syahadatnya kalau ada Nabi setelah Rasulullah? Batal, berarti batal agama itu, Ahmadiyah. Tapi agama ini pengikutnya banyak. Nanti panjang lagi. Ada yang mengatakan kalau sholat berjamaah dengan dia, lalu kemudian kita pulang, lantainya dilap pakai kain basah. Ada tidak? Namanya apa? Nah, dulu namanya lemkari. Sebelum lemkari namanya Islam Jamaah. Islam Jamaah didirikan tahun 1962. Pada tahun 71 Islam Jamaah dibubarkan oleh Kejaksaan Agung. Karena pemilu tahun 71 mereka ikut dukung Golkar, akibatnya dilindungi oleh Golkar. Sekarang di mana-mana banyak. Ya, politik kan? Makanya kalau kita nggak berpolitik kita kalah terus. Walaupun politik belum bisa membuat kita ideal. Kalau mau ideal harus berguru pada Taliban. Sudah siap belum? Kalau belum, berguru dulu, ya. Perbanyak dulu, ya. Paham ya jamaah ya? Mudah-mudahan pinter dah, ya. Dari luar, Zionis Kristen. Yang paling ampuh itu adalah K-pop. K-pop itu sangat disukai remaja Korea, dancer. Ya, makanya pengajian-pengajian gini remajanya nggak akan pernah lebih dari 20 orang. Anak remaja tuh senengnya yang santai, yang melambai, gitu. Jadi pemerintah Korea itu mengadakan audisi, seleksi remaja-remaja di seluruh Korea Selatan, sekitar 100.000 orang diadakan tes, usianya 9 sampai 11 tahun. Mereka dites suaranya, dites melenggak-lenggoknya, dites buka seluruh bajunya, dilihat bagaimana kemolekannya, kebahenolannya, keseksiannya. Nanti gagal. Dari 100.000 tinggal 50.000, 50.000 tinggal 20.000, 20 tinggal 2.000, nanti tinggal 1.000, 1.000 tinggal 500, yang 500 tinggal 200 pasang, yang 200 pasang dididik selama 11 tahun. Jadi kelompok-kelompok apa tuh? A48, NKAK 48, EJK 48, itu kelompok-kelompok K-pop itu sekarang bersebar dan itu menjadi wabah di Indonesia. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau tahu, anak-anak kita yang remaja-remaja itu diam-diam suka dengan gitu. Karena mereka seleksi usia 9 tahun, 11 tahun, setelah lolos dididik selama 11 tahun. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Kalau anak perempuan umur 20 tahun, kira-kira seksi apa bahenol? Layak untuk nikah atau tidak? Kalau dijual mahal apa murah? Saya bukan ngomong jorok, ini yang terjadi. Pakai jilbab juga, tapi otaknya K-pop. Iya, karena dia kan main ini. Ya, jadi saya kasih tahu para jamaah ibu-ibu, jangan tenang-tenang dulu. Anak kita tuh banyak yang tergila-gila dengan
dengan video-video pop daripada Korea. Ya. Karena itu dimainkan, divideokan, ditelevisikan, diaudisikan, dilombakan di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren tertentu, bukan pesantren ngeruki, bukan Darus Syahada, bukan, tapi kan pesantren ada ribuan. Kalau pesantren lain ngadakan gituan, waktu saya tinggal 9 menit. Dari luar, yang berikutnya apa nih? Yang berikutnya adalah budaya modifikasi, baik melalui musik. Wah, ini mudah-mudahan di sini nggak terjadi, tapi saya nggak yakin juga kalau nggak ada sama sekali. Peran-peran kebudayaan yang destruktif, K-pop, Metallica, musik cadas. Yang ketiga, penetrasi paham Syiah. Yang keempat, gerakan komunis. Waduh, gerakan komunis. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu di masyarakat ada tidak yang berpandangan begitu? Nah, PKI. Kalau orang beriman itu jelas al-halalul bainun wal haramul bainun, jelas. Kenapa beraninya orang mengaku beriman padahal dia salat pada Allah, menyembah Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana ibadahnya, bagaimana isti'anahnya? Kok bisa bilang nyari yang haram saja susah apalagi yang halal? Berarti ada masalah dengan cara Anda melihat dunia. Ada yang salah cara Anda bersikap untuk urusan dunia. Itu perlu ada pembicaraan lagi dengan ustadz dan ustazah kita. Gerakan komunis yang dimotori oleh Cina yang berkolaborasi dengan PKI di Indonesia. Ya, hari ini PKI sudah jadi raja di banyak tempat. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi anggota DPR RI, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati, ada yang jadi pimpinan pesantren. Ya, biar tahu saja. Jadi gerakan PKI itu sekarang sudah di mana-mana. Sebagaimana orang kena penyakit virus atau kena kanker, ya, stadium 4++. Serius Pak, saya narasumber utama dalam bahasan komunis PKI. Saya makanya kalau bahas gini ngeri. Kenapa? Kebanyakan kita menganggap itu bohong, hoax, gitu terus kan. Masa orang ono, PKI-nya orang ono. PKI-nya di istana orang ono. Ya. Saya membayarnya 4 tahun penjara gara-gara menyebut begitu. Kalau memang saya salah bicara, kenapa di pengadilan saya tidak ditanya soal itu? Ya. Jadi bapak-bapak ibu harus tahu, masuknya saya ke penjara itu ada 2 sebab. Pertama, saya menjelaskan bahaya penjajahan Cina. Yang kedua, saya menyebutkan 80% yang mencoblos PDIP adalah anak cucu PKI. Itu bukan pendapat saya, pendapat dia. Ada di YouTube LaTV tahun 2002. Kok yang ngomong dia, kok yang ditangkap saya? Gimana ceritanya? Ini sedang terjadi. Jadi sekarang penjahat sedang berkuasa. Orang baiknya ada terus di pojok masjid. Sama seperti satu hari Khalifah Umar bin Khattab datang ke sebuah kampung. Di kampung itu, di masjid itu ada seorang laki-laki duduk di pojok masjid. Sejak dia datang Isya sampai besok subuh masih ada dia. Pekan kemudian datang lagi. Lalu lama-lama Khalifah tanya sama takmir masjidnya, Mas, itu yang di pojok itu saya pekan lalu ke sini dia di situ terus. Terus sekarang udah 2 minggu lagi dia di situ terus. Punya anak dia, punya istri dia. Yang kasih makan siapa? Yang kasih makan pamannya itu. Oh, yang masuk surga pamannya bukan dia. Karena ada orang menganggap masuk surga kalau sholat, habis sholat, sebodoh amat anaknya mau makan, mau mati, mau ngemis, mau melacur, jadi apa? Maaf ya, ini cara-cara beragama begini cukup berkembang. Habis sholat, anaknya dibantu gereja, anaknya dibantu sama anak-anak PKI, dibantu sama apa? 4 menit lagi. Yang kelima, pola hidup yang bertentangan dengan pandangan hidup sebagai bangsa Indonesia. Ya kita lihat sekarang di YouTube misalnya, ada orang setiap apa ngasih uang 10 juta. Cuman ngobrol-ngobrol dikit ngasih 10 juta. Itu merusak. Sama dengan kasus
bedah rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu suka nonton nggak di TV acara bedah rumah? Kita itu dibohongi, kita ditipu oleh para pengeksploitasi penderitaan orang miskin. Tukang sol atau tukang bakso atau tukang cilok yang pemasukannya nggak sampai 100.000, rumahnya dibangun dengan sedemikian rupa, sementara statusnya tetap jadi tukang sol sepatu. Rumahnya dibangun, dikasih AC, dipasangin TV besar, dikasih kulkas besar, sementara tetap tukang sol, pemasukan sehari nggak sampai 100.000, rumahnya dibangun total 400 sampai 700 juta dibangunkan rumah. Hebat ya, hebat itu televisinya. Sementara keuntungan dengan acara itu iklannya aja untungnya 200 miliar bu. Biar tahu bapak-bapak, sementara dia tetap tukang sol. Bulan depan bayar listrik 1,5 juta. Jual apa? Jual TV. Bulan depan lagi jual, nanti nggak sampai 6 bulan kembali seperti semula. Sementara korban kedua antum, begitu terus. Kita harus mulai belajar, jangan mengikuti acara itu hanya hebat ya Ustadz Alfian, jangan gitu dong suujon, lu goblok. Udah tahu lu tolol ini ya. Ya orang tukang sol dikasih bangun rumah 700 juta, sementara namanya stasiun TV itu kan keuntungan dari iklan, iklannya berjibun, cuman keluar uang 700 juta, keuntungan 200 miliar. Itu untungnya kebanyakan apa kebangetan? Iya ya, 3 menit lagi. Apa dan bagaimana sikap kita ya, mudah-mudahan kita percepat. Yang pertama, keadaan yang berupa ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia harus dipahami, dipahamkan, disebarkan secara merata seluruh warga bangsa Indonesia dengan multimedia, multimetode, multistrategi secara TSM. Jadi mulai malam ini warga Batur siap untuk memimpin diri sendiri, keluarganya, dan punya presiden baru yang tidak hobi nonton film porno dan tidak suka mengkhianati umat Islam. Jelas orangnya? Yang nggak mau ikut diem. Kan asik kan? Jadi nggak usah ribut, santai saja. Tapi kalau nanti presiden terpilih, lalu nanti gubernur Jawa Tengahnya Alfian Tanjung, yang nggak mau ikut pemilu kasih tahu, kita nggak kasih kemudahan buat dia. Ya lu nggak milih kemarin, lu kita sekarang minta, Pak tolong dong, saya ini anak saya mau dapat beasiswa. Mungkin kemarin bapak nggak milih, sekarang giliran saya jadi gubernur minta beasiswa. Jangan ya, kasih yang lain saja. Nah, banyak poin yang saya siapkan, mudah-mudahan tidak terlalu panjang untuk memberikan bentangannya, tapi memang apa boleh buat, tidak mungkin diurai semua dari saya dengan kecepatan waktu yang singkat ini. Yang kedua adalah penjajahan yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia merupakan penjajahan yang berefek. Alumni jajahan Belanda itu ada tiga, paling tidak. Yang pertama, bermental pengkhianat. Yang kedua, bermental ingin jadi pegawai negeri. Ayo jujur, masyarakat kita kalau dibilang ada pengumuman peluang jadi PNS, kira-kira berebut daftar tidak? Pemirsa, jamaah semua bapak dan ibu, siapa yang pengen dapat SK, PNS, ASN, silakan hubungi Ustadz Alfian Tanjung setelah pengajian ini. Kira-kira semua minta nomor handphone saya tidak? Iya, pasti. Lalu saya buat grup, ya, satu grup berapa sekarang ada yang 1000 ya, kan grup PA tuh ada yang besar kan 1000, 4.000 atau 10.000. Saya kirim di tiap grup. Siapa yang ingin mendapatkan SK dipercepat 2 pekan, berarti bukan 2 bulan, cukup 14 hari, silahkan membayar uang 200 juta. Kira-kira ada yang nawar tidak? Paling dia tanya, Ustadz nomor rekeningnya berapa? Jadi di masyarakat kita itu kalau berpeluang jadi pegawai negeri, jadi ASN, sawah dijual, rumah dijual, yang penting dapat SK PNS. Apa ngomongan saya terlalu keliru? Orang saya di kampus aja bu, di kampus. Jadi ada warga dari NTB, satu hari anaknya mau daftar ke PNS. Ternyata IPK-nya cuma 2,9, padahal jadi PNS itu pertama startnya harus 3,0. Mati! Jadi nggak bisa jadi PNS itu mati.
Itulah alumni jajahan Belanda. Yang ketiga, alumni jajahan Belanda itu ciri-cirinya bermental pengkhianat, Islamofobia. Ya. Seluruh kejadian di negara kita bukan kan hebatnya musuh. Orang pakai sorban tapi bela PKI. Dibaca ayat, baca ini tapi malah nyerang ulama. Ada nggak? Jangan sebut nama dah, udah ketahuan. Siapa namanya? Iya, Bapak yang ngomong bukan saya ya. Yang ketiga, potensi sekitar 300 juta penduduk Indonesia, generasi produktif sebanyak 200 juta. Ini umat Islam harus minimal pemilu ini. Tapi saya nggak tahu, jangan-jangan pemilu ini kita kalah lagi. Karena masuknya orang Cina itu tidak terbendung. Ya. Saya membahas gerakan Cina itu membuat saya ditangkap bukan karena saya salah di pengadilan, tapi pengadilan yang sudah membebaskan saya ditekan oleh orang Cina. Weh nggak mau kalau Ci Alpian nggak dipenjara. Iya, saya masuk penjara itu bukan karena vonis hakim, tapi karena pihak Cina itu menekan Menko Polhukam agar saya dihukum. Coba gila nggak? Orang dihukum bukan berdasarkan proses hukum yang membuat dia dihukum. Jadi negeri ini memang sudah terlalu jauh dalam cengkeraman Cina. Sekian, waktunya sudah masuk. Manfaatkan 15 menit, 20 menit untuk bertanya. Supaya ruangan ini bubar, pekan depan, bulan depan, panggil lagi guru kita yang lebih pintar, yang lebih hebat. Ya, datangkan guru-guru supaya di sini masyarakatnya berani bela Islam. Ya cuma 2 orang, gimana nih? Jadi pengkhianat semua kayaknya nih. Siap bela Islam? Siap menangkan Islam? Siap punya presiden yang sayang pada umat Islam? Bapak-bapak jangan jawab, ibu-ibu siap? Siap bela agama Islam? Siap punya pimpinan Muhammadiyah yang pemberani? Sudah tahu orangnya? Dah Pak, sudah tahu Pak. Jadi nggak usah dibahas lagi. Ya, jadi nggak usah repot-repot berdebat. Pemimpinnya kuat, Jamal ada di sini, ada si Arkan, ada semua, kompak semua. Kampung kita diberkahi Allah nanti. Beneran Pak, saya mau cerita ya, teman saya mimpin pesantren Bu, saya mau nangis nih Bu. Di pesantren itu Pak Purwanto tidak ada air, sampai mereka bingung. Itu mereka menggali air dan seluruh warganya disuruh sholat tahajud tiap malam. Jadi mereka sholat, mereka nggak sampai 3 bulan itu keluar air sampai sekarang nggak pernah kering. Jadi percayalah, orang-orang yang menyerahkan kepada Allah, Allah jawab dia di dunia. Jadi saya pikir Batur ini sudah ada getar warga-warga yang muttaqin, warga-warga yang beriman, warga-warga bertakwa. Jangan dikurangi bobotnya. Panggillah pertolongan Allah dengan menjaga sholat 5 waktu, berjamaah di awal waktu. Panggillah pertolongan Allah. Besok subuh kita bahas. Hari ini pertanyaan bidang politik dulu. Dia terus.